Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anindya Fauzia, saya sendiri, dan Feti Fajriyati. Di sini kita akan menjelaskan tentang peranan dan ruang lingkup investasi. Yang pertama itu ada definisi investasi. Apa itu definisi investasi? Bentar. Investasi berasal dari bahasa Inggris dengan arti investment atau invest, yang artinya menanam atau istithmarah. Sedangkan arti dari bahasa Arab yaitu menjadikan, berubah, atau berkembang dan bertambah jumlahnya. Dari investasi sendiri mempunyai arti yaitu suatu aktivitas yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga terhadap uang atau sumber lainnya yang diharapkan dapat mendatangkan suatu keuntungan yang di masa akan mendatang. Di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup investasi. Di dalam ruang lingkup investasi, terdapat sekuritas, pasar sekuritas, dan perantara keuangan. Sekuritas ini sendiri mempunyai arti yaitu secari kertas yang menunjukkan hak pemodal atau orang yang berinvestasi dalam memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas. Sedangkan pasar sekuritas ini sendiri yaitu suatu tempat yang mempertemukan pembeli dan penjual sekuritas, yang artinya di mana pasar sekuritas dapat terjadi sesuatu kesepakatan atau transaksi untuk berinvestasi. Sedangkan perantara keuangan adalah suatu lembaga keuangan yang menerbitkan klaim keuangan atas diri mereka sendiri dan menggunakan dana dari penerbitan tersebut terutama untuk membeli aset lainnya. Dasar hukum investasi dalam Islam. Dasar hukum investasi di dalam Islam terdapat dua, yaitu menurut Al-Quran dan menurut Nabi Muhammad. Menurut Al-Quran terdapat menjadi dua, yaitu terdapat dari surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa, yang dimana surat Al-Baqarah menyatakan bahwa pentingnya berinvestasi, di mana ayat ini menyampaikan betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jika di ayat An-Nisa ini menegaskan kepada umat manusia untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik lemah moral maupun materi. Menurut Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ini mulai berbisnis berdagang dengan usia 12 tahun. Beliau magang kepada pamannya sendiri untuk berdagang ke Syria. Dan juga Nabi Muhammad mengelola perdagangan milik seseorang atau bisa disebut dengan investor dan diberi upah dalam bentuk hanya unta. Nabi Muhammad ini mulai menduduki bisnis dan perdagangan dengan cara menjalankan modal orang lain atau investor ini, baik dengan upah fee-based maupun dengan sistem bagi hasil atau bisa yang disebut dengan profit sharing. Prinsip dan peranan investasi. Terdapat ada beberapa poin, di antaranya ada poin pertama, tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya, objek atau objeknya, maupun prosesnya. Yang poin kedua, tidak mendolimi dan tidak pula didolimi. Poin yang ketiga, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho. Poin yang keempat atau poin yang terakhir, tidak ada unsur riba, masyir atau perjudian, goror atau ketidakjelasan, tadlis atau penipuan, doror, kerusakan atau kemudaratan, dan tidak mengandung maksiat. Di dalam peranan di dalam investasi ini, diantaranya punya 4 poin, yaitu poin yang pertama, investasi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Poin yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Poin yang keempat, membantu roda pembangunan suatu negara. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Feti. Teori dan pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan yang ditemukan oleh Harold Domar menyatakan bahwa investasi memegang peranan penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi.
Hal ini dikarenakan investasi mempunyai dua sifat, yaitu pertama, ia menciptakan pendapatan, dan yang kedua, ia memperbesar kapasitas produk perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Pada teori Keynes, teori investasi Keynes ini berkaitan dengan apakah suatu proyek penanaman modal atau investasi layak untuk dilakukan tidaknya. Next. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan ekonomi yang di dalam perekonomiannya menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dari satu periode ke periode lainnya. Namun menurut teori Harold Domar, ini investasi cukup membawa pengaruh yang berkaitan bagi kemajuan negara, karena dalam kondisi investasi termasuk ke dalam mendapatkan pendapatan nasional yang kemudian akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Next. Peranan kemajuan terhadap perekonomian. Yang pertama, investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara, sebab semakin mudahnya berproses investasi dan jika mudah berinvestasi, semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan, sehingga semakin tinggi pendapatan yang didapat oleh negara. Yang kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara peningkatannya stok modal. Dalam pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Fet? Aku coba lihat dulu ya. Makasih ya, Fet. Iya, sama-sama nih. Ya.